Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang menyertai putra-putri kita untuk senantiasa menyaksikan atau mengikuti program Pramadrasah Online ini, wabil khusus untuk para rekan-rekan Hudam dan rekan-rekan Lajna serta adik-adik Atfal dan Nasihat. Marilah kita segarkan kembali ingatan kita tentang materi pelajaran yang pernah kita pelajari sebelumnya agar kita bisa meningkat pada materi selanjutnya. Karena penting bagi kita untuk ingat poin-poin atau materi-materi dasar yang pernah kita pelajari. Oleh karena itu, mari kita lanjut kepada materi yang pernah kita pelajari. Baik rekan-rekan Hudam, Lajnah, dan adik-adik Atfal Nasihat yang Bapak banggakan, di depan kita ini ada hukum nun mati atau tanwin. Nah, sebagaimana kita ketahui, hukum nun mati atau tanwin itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah izhar, kedua idgham, ketiga ikhfa, dan keempat iqlab. Nah, untuk idgham itu sendiri ya, itu ada 2, yakni idgham bigunah dan idgham bigunah. Nah, lebih lanjut kita akan menyegarkan kembali ingatan kita tentang izhar. Apa itu izhar? Maaf. Nah, izhar adalah membaca huruf nun mati dan tanwin dengan jelas apabila bertemu dengan huruf izhar. Huruf izhar itu sendiri ada 6 ya, yang perlu kita ingat. Pertama alif, kemudian kedua ha, ketiga kha, keempat ain, kelima ghain, keenam ha. Mari kita ulangi lagi. Pertama ya, a, ha, kha, a, gha, ha ya. Nah, inilah huruf izhar ya, ada 6. Nah, bagaimana cara membacanya? Bapak akan tampilkan contohnya sebagai berikut. Nah, seperti ini ya, contoh izhar. Nah, di sini ada huruf izhar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini apabila huruf izhar ini berhadapan dengan huruf-huruf yang berharokat ya, tanwin atau kasroh tanwin ya. Seperti halnya ini yang pertama ya. Hasidin idza. Hasidin idza. Nah, din ya, i. Ini dibaca jelas ya. Bukan ding ya. Bukan din ya, tetapi dibaca jelas. Hasidin idza. Yang kedua adalah ha. Contohnya ghafurun halim. Ghafurun halim ya. Run, ro, domah tanwin ya, berhadapan dengan ha, dibaca jelas. Kemudian yang ketiga kalimatin khabithah ya. Tin bertemu dengan kho ya. Kasroh tanwin bertemu dengan kho, dibaca jelas ya. Kalimatin khabithah ya. Kemudian selanjutnya ain ya, a. Contohnya adalah contoh kalimatnya sami'un alim ya. Ini on-nya dan wah tanwin berhadapan dengan ain, jadi baca jelas juga ya. Yang selanjutnya adalah ghain, gha. Haliman ghafuro ya. Haliman ghafuro, yakni man dalam kondisi patah tanwin bertemu dengan go, itu dibaca jelas ya. Ini patah tanwin bertemu dengan go, itu baca jelas. Yang terakhir ini huruf h ya.
Contohnya qaumin had, ya. Qaumin had, ya. Atau kita bisa baca lengkap qaumin hadin, ya. Kasroh tanwin bertemu dengan ha, ya. Nah, ini perlu kita ketahui, ini namanya kasroh tanwin. Kemudian ini patah tanwin, ya. Kemudian ini dhammah tanwin, ya. Seperti itu. Oke. Nah, ini untuk tanwinnya. Nah, satu lagi adalah nun matinya. Contohnya seperti ini, ya. Man amana, ya. Man amana. Nun mati bertemu dengan alif izhar, ya. Kemudian yang kedua, min hadidin. Min hadidin, ya. Nun mati bertemu dengan ha. Selanjutnya, man khaffat, ya. Nun mati dengan kho, ya. Man kho, ya. Man khaffat. Oke. Kemudian min alaq, ya. Min alaqin. Kalau kita baca lengkap, ya. Atau kita wakafkan misalkan. Min alaq, ya. Nun mati dengan ain. Selanjutnya min ghillin. Min ghillin, ya. Nun mati bertemu dengan ghain atau gha, ya. Baca izhar. Nah, selanjutnya adalah man huwa. Man huwa. Nun mati bertemu dengan ha. Nah, inilah contoh izhar, ya. Rekan-rekan hudam, rekan-rekan lazna, dan adik-adik atfal maupun nasirat. Nah, ini ya perlu kita ketahui bersama, ya. Contoh izhar. Nah, selanjutnya kita akan memasuki hukum yang kedua, ya. Yakni idgham. Idgham berarti memasukkan atau meleburkan nun mati atau tanwin ketika menghadapi huruf-huruf idgham. Idgham sendiri terbagi menjadi dua, yakni idgham biguna dan idgham bila guna, ya. Dan idgham biguna itu hurufnya ada 4, ya. Ada mim, nun, waw, ya. Oke. Kemudian idgham bila guna ada 2, ya. Ro dengan lam, ya. Seperti itu. Contohnya adalah sebagai berikut. Untuk contoh idgham biguna, ya. Hurufnya ada 4, ya, nun, ma, wa, ya. Kalau supaya kita ingat, bisa kita ingat dengan cara seperti ini, ya. Kalau cara Bapak seperti yana, ma, wa, ya. Yana, ma, wa. Nah, kemudian contohnya adalah seperti ini. Kalau tanwin, ya. Hisaban yasiron, ya. Ini hisaban yasiron. Ini salah, ya. Tetapi kita baca hisabai yasiro, ya. Ban dengan ya. Jadi melebur, ya. Dimasukkan. Tadinya yang tanwin ban, ya, menjadi bai yasiro, ya. Saya ulangi, hisabai yasiro. Oke. Kemudian kalau nun matinya seperti ini. Nun mati bertemu dengan ya, ya. Ayyafqahu, ya. Bukan an yaf, ya. Kalau an, ya, yaf itu seperti hukum izhar dong kalau begitu, ya. Tetapi yang benar adalah ayyafqahu. Oke. Kemudian huruf idgham yang nun, ya. Contohnya kalau tanwin seperti ini. Amilatun nasibah, ya. Tun dengan nun. Ini ditekan, ya, dimasukkan, ditahan 2 ketukan atau 2 harokat. Jadi seperti ini. Amilatun nasibah. Oke. Lanjut ke nun matinya. Nah, kalau ini nun matinya lan ditambah nadkhulaha.
Jadi dibacanya lan nadkhulaha, ya. Nunnya ditahan, ya. Lan, seperti itu, ya. Lan nadkhulaha. Oke, lanjut ke huruf selanjutnya. Huruf mim, ya. Contohnya adalah bisultanim mubin, ya. Nin dengan mim, jadi ditahan. Nim, ya, seperti itu. Saya ulangi lagi. Bisultanim mubin. Oke. Kemudian ini nun mati dengan mim, ya. Amman, ya, seperti itu. Amman, ya, ditahan 2 harokat, ya, atau 2 ketukan. Jangan sampai seperti ini. Amman, ya, itu terlalu cepat, ya, harus ditahan dulu. Amman, seperti itu. Yang keempat, waw, ya. Sini khairun wa, dan mah tanwin bertemu dengan wa, ya. Dibacanya khairun wa abqa, ya. Ditahan dulu. Khairun wa abqa. Oke. Selanjutnya yang nun matinya. Min wa. Dibaca seperti ini. Min waroi. Oke. Min waroi. Oke. Nah, ini untuk contoh idgham biguna. Selanjutnya kita ke contoh idgham bilaguna, ya. Idgham bilaguna itu hurufnya cuma 2, ya. Ro dengan lam, ya. Ro dengan lam. Contoh yang tanwinnya seperti ini. Awalnya tawaban ro, ya. Tawaban rohima. Dibaca yang benar adalah seperti ini. Tawabar rohima, ya. Jadi barrohima. Ini tanpa ditekan, ya, seperti idgham biguna, ya. Kalau idgham biguna ditahan dulu, tetapi ini harus langsung masuk. Ban dengan ro. Barrohima, ya, seperti itu. Yang kedua, ya, ini nun mati dengan ro. Awalnya min rohmati, dibaca yang benar mir rohmati, ya. Dan sampai dibaca seperti ini, ya. Mir, ya, tidak boleh digunakan, ya, tapi tanpa guna. Jadi langsung masuk mir rohmati. Oke. Contoh yang lam, ya. Seperti ini. Yang tanwin, ya. Bimu'minin lana. Nin kasroh tanwin berhadapan dengan la, langsung melebur kepada huruf lam, ya. Seperti ini. Bimu'minil lana, ya. Bimu'minil lana, ya. Tanpa ditahan, ya. Kemudian satu lagi yubayyin lana, ya. Ini nun mati dengan berhadapan dengan la, ya, lam. Jadi bacanya yubayyin lana. Oke, langsung masuk seperti itu, ya. Nah, ini 2 contoh, ya. Kita hukum izhar dan juga idgham yang kita refresh kembali pada kesempatan ini. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kita semua. Sekian dari saya, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita supaya kita bisa memahami ilmu ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.